Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali lagi dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Saya percaya semua itu karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Pagi yang baik ini kami menyadari bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu karena perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Itu sebabnya sebelum kami beraktivitas, kami mau bersama-sama menyediakan hati dan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, meresponi berkat Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, tema firman Tuhan meresponi berkat Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 35. Kejadian pasal 35, kalau kita memperhatikan di sana dari ayat 1 sampai 29, bagaimana kita bisa menarik sebuah kesimpulan tentang Tuhan yang sudah menyertai Yakub, Tuhan yang sudah memberkati Yakub, Tuhan yang sudah memelihara Yakub. Bahkan Tuhan yang menyatakan pertolongan demi pertolongannya di dalam kehidupan daripada Yakub. Sejak Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya karena tipu muslihat yang dia lakukan kepada kakaknya Esau untuk menerima berkat kesulungan, sehingga kakaknya Esau berupaya ingin membunuhnya. Yakub lari dari rumah ayahnya, pergi kepada pamannya Laban di Haran dan tinggal di sana, bekerja pada pamannya, menikah dengan anak pamannya. Dan kita memperhatikan, kita melihat bahwa kisah daripada kehidupan Yakub ini luar biasa. Karena sekalipun di dalam pelariannya, tetap Tuhan menyertainya, tetap Tuhan menolongnya, tetap Tuhan memberkatinya. Menyatakan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan daripada Yakub. Kita perhatikan bersama-sama ketika Yakub ada di Luz. Dia bermalam di Luz dan di sana dalam mimpinya dia melihat ada tangga yang sampai ke langit. Dan di tangga itu dia melihat ada malaikat yang turun naik. Dan ketika dia bangun dari mimpi, dia berkata bahwa apa? Dia tidak menyadari bahwa tempat di mana dia ada adalah rumah Allah, di mana Allah hadir. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bicara tentang apa? Perlindungan Tuhan bagi Yakub. Sekalipun dalam pelarian, ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Ketika dia ada di rumah pamannya Laban, Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Dia menjadi seorang yang kaya karena segala yang diupayakan oleh Yakub diberkati Tuhan. Ketika dia kembali ke rumah ayahnya dan dia mendengar ada kakaknya yang datang untuk bertemu dengan dia. Dia takut, dia cemas, dia khawatir. Dan kalau kita membaca di dalam Kejadian 32, di mana dia boleh bertemu dengan Tuhan,
Dia melihat Tuhan muka dengan muka. Dia berkata, Peniel, aku telah melihat Tuhan dan aku selamat. Di mana Tuhan menyatakan keajaibannya. Sehingga apa? Yakub ketika bertemu dengan Esau, Esau tidak membunuhnya. Tetapi malah mereka berpelukan, bertangis-tangisan, saling menanyakan keadaan masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan daripada Yakub. Dan kalau kita membaca bagaimana Yakub berjanji kepada Tuhan sebagai bagian dari respon pertolongan dan berkat Tuhan yang dia nikmati di dalam kehidupan, kita bisa membaca di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Yakub berkata demikian. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yakub meresponi segala pertolongan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan respon yang bisa kita lihat pagi hari ini, yang pertama, Yakub menjadikan Tuhan segala-galanya di dalam kehidupannya. Respon yang pertama dikatakan, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, respon Yakub ini luar biasa. Dia menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Artinya apa? Tuhan menjadi penguasa di dalam kehidupannya. Tuhan yang apa? Menjadi satu-satunya di dalam kehidupannya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Adakah setiap kita yang meresponi berkat Tuhan dengan berkata bahwa kita akan menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita? Orang yang menjadikan Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupannya, sebagaimana yang Yakub ungkapkan, maka tidak ada yang lain yang dia andalkan selain Tuhan di dalam kehidupan. Karena dia menyadari kalau bukan Tuhan, tanpa Tuhan di dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah mengalami apa-apa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, meresponi setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, mari jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Jadikan Tuhan sumber segala-galanya dalam hidup kita. Jadikan Tuhan menjadi penguasa yang berdaulat di dalam hidup kita. Yang kedua, respon yang kedua di dalam ayat firman Tuhan ini, yaitu Yakub menjadikan tugu yang dia pakai untuk tidur, batu yang dia pakai sebagai tugu tempat rumah Allah. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang Yakub ingin terus membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Yakub ingin ada sebuah komunikasi dengan Tuhan. Yakub ingin ada sebuah persekutuan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita yang sudah menikmati dan mengalami berkat Tuhan, mari kita mau membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara dan memberkati kita. Mari teruslah bangun persekutuan dengan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Karena apa? Tuhan yang sudah menolong kita. Tuhan yang sudah memberkati kita. Yakub berkata di dalam pembacaan ini, dikatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah.
Ini bicara tentang sebuah hubungan, sebuah persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Dan yang ketiga, sebagai sebuah janji daripada Yakub, dikatakan dengan jelas, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini janji Tuhan, janji Yakub yang luar biasa, mengembalikan milik Tuhan di dalam kehidupan. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tapi inilah komitmen daripada Yakub, karena Yakub sudah mengalami kebaikan Tuhan. Yakub sudah mengalami pemeliharaan Tuhan. Yakub sudah mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan setiap kita yang ada pagi hari ini? Saya percaya kita semua pasti sudah mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya, sebagai orang-orang yang percaya, tetaplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tetaplah mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini ada berkat-berkat Tuhan yang akan kami nikmati dalam hidup kami. Berkat dalam hidup pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam usaha kami. Kami percaya Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh umat dalam tangan Tuhan. Dan mohon berkat Tuhan atas kehidupan seluruh umat-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.